Halo Barudak Klasik, apa kabar nih? Pastinya harus sehat lah, jangan sakit-sakit. Bersama gue Anggi and welcome to Relay Camp episode 7. Yeay. Jadi di episode 7 kali ini kita akan membahas tentang mitra kerja event organizer. Check it out. Oke, sebelum lebih lanjut, apa sih mitra kerja event organizer itu? Mitra kerja event organizer itu adalah supplier atau pemasok kebutuhan untuk sebuah event. Jadi, mitra kerja adalah sebuah pihak yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang akan dibutuhkan di event yang akan dibuat oleh event organizer. Setiap event organizer pastinya dituntut untuk menjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja mereka masing-masing. Mitra kerja event organizer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat acara. Tempat acara adalah di mana pihak-pihak yang menyediakan tempat penyewaan acara. Misalkan di outdoor kayak lapangan, hall, terus di indoor ada auditorium, terus ada gedung pertemuan, ada Wisma Cottage and each other lainnya. Nah, tempat acara ini penting banget. Kalau misalkan kita mau buat suatu event, pastinya dong kita butuh tempat acara. Jadi kita harus menjalin mitra kerja yang baik dengan pihak tempat acara. Dan yang kedua itu ada sound system dan tata lampu. Wow, pasti setiap kita mau bikin event ya pasti butuh sound system dong dan tata lampu. Gak mungkin ya kan kita acara gelap-gelapan terus teriak-teriak, gak mungkin dong. Pasti ada sound system dan tata lampunya. Nah, sound system dan tata lampu ini termasuk mitra kerja IO yang pihak-pihak yang menyewakan seperti fasilitas sound system, lalu fasilitas tata lampu juga. Lalu berikutnya yang ketiga yaitu ada pembangkit daya listrik. Ini penting banget, mitra kerja yang terpenting. Karena kenapa? Karena kita pasti butuh listrik buat di suatu event. Di suatu acara pasti kita membutuhkan listrik. Nah, mitra pembangkit daya listrik ini termasuk mitra kerja IO, yaitu pihak yang menyediakan fasilitas penyewaan seperti genset, diesel atau pembangkit daya listrik lainnya. Lalu yang keempat ada panggung. Panggung itu adalah pihak-pihak yang menyediakan fasilitas penyewaan panggung. Misalkan panggung konstruksi, konstruksi rigging, scaffolding, dan lainnya. Lalu yang berikutnya yang kelima ada perlengkapan. Nah, ini adalah mitra kerja pihak yang menyediakan fasilitas seperti penyewaan meja, lalu kursi, lalu karpet, taplak meja, tenda, tangga, besi pembatas, tiket box, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang kita butuhkan di event kita nanti gitu. Sebenarnya menyesuaikan sih dengan event kita apa, ya itu yang harus kita list apa aja perlengkapan yang dibutuhin, dan kita menjalin mitra kerja dengan pihak perlengkapan, yaitu pihak yang memfasilitasi penyediaan tersebut. Oke, lalu yang keenam yaitu ada pihak dekorasi. Nah, dekorasi ini adalah mitra kerja atau pihak yang menyediakan penyewaan seperti panggung, interior, backdrop, atau kebutuhan-kebutuhan dekorasi lainnya gitu. Terus yang ketujuh ada kembang api. Nah, kembang api ini sebenarnya mitra kerja yang suatu kebutuhan yang membantu kita untuk memeriahkan acara kita. Misalkan di akhir acara mau ada kembang api, nah kita menjalin mitra kerja dengan pihak yang menyewakan fasilitas seperti atraksi kembang api atau sebagai macamnya gitu. Lalu yang kedelapan yaitu ada biro jasa promosi outdoor. Nah, biro jasa promosi outdoor adalah pihak yang menyediakan fasilitas jasa seperti pembuatan sablon, lalu umbul-umbul, lalu banner, billboard, dan lain-lainnya.
Lalu yang kesembilan ada Biro Jasa Kreatif Desain. Nah, Biro Jasa Kreatif Desain ini adalah pihak yang menyediakan fasilitas jasa pembuatan desain grafis, layout, skema, atau bagan, atau lain-lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan event tersebut. Tapi biasanya untuk Biro Jasa Kreatif Desain ini bisa menggunakan tim sendiri. Kan ada tim yang memang berkecimpung di dunia desain, lalu dia bisa mendesain dan lain-lain, ya kita bisa menggunakan tim kita sendiri kayak gitu. Lalu yang ke-10 ada cetak print digital. Nah, pasti setiap event itu pasti perlu dong print dan segala macemnya. Keperluan print, entah ngeprint rundown, entah ngeprint poster atau segala macamnya. Jadi kita harus menjalin juga mitra kerja dengan pihak cetak print digital seperti itu. Lalu yang ke-11 ada percetakan. Nah, percetakan ini adalah sebenarnya hampir-hampir mirip dengan print digital mungkin, tapi belum tentu di semua percetakan tuh bisa memprint yang kayak HVS kayak gitu-gitu, enggak ya. Jadi beda percetakan sama print digital. Jadinya kalau misalkan di percetakan itu adalah pihak yang menyediakan fasilitas percetakan, misalkan mau nyetak umbul-umbul, spanduk, atau mau nyetak flyer dan lain-lainnya gitu. Dan ini dibutuhkan banget karena pasti di setiap event itu butuh banget yang namanya percetakan duniawi ya. Apalagi kalau misalnya mau cetak backdrop dan lain-lainnya. Lalu yang ke-12 adalah dokumentasi video dan foto. Nah, ini adalah pihak yang menyediakan fasilitas pemotretan, lalu fasilitas video syuting, biasanya termasuk juga fasilitas multimedia gitu. Jadi keperluan event, dokumentasi event, terus atau misalkan kita mau membutuhkan pengoperasian LED tron dan lain-lainnya, ya kita butuh kerjasama dengan mitra, yaitu dokumentasi video dan foto seperti itu. Lalu yang berikutnya yang ke-13 ada catering. Nah, catering ini juga dibutuhkan banget. Pasti kalau misalkan di event kita butuh konsumsi ya kan. Jadi kita bisa menjalin mitra kerja sama yang baik dengan pihak catering. Entah mau kotak nasi bentuknya, atau prasmanan, atau penyewaan peralatan makannya aja dan lain-lain, itu pasti dibutuhkan gitu. Lalu yang ke-14 ada transportasi. Transportasi adalah mitra kerja, yaitu pihak pengelola misalkan travel atau maskapai atau kereta api atau kapal laut, pokoknya semuanya pariwisata, penyewaan mobil dan lain-lainnya yang berhubungan dengan transportasi. Kita bisa banget bermitra kerja dengan pihak-pihak transportasi, karena kalau misalkan kita bikin event musik contohnya, pasti ada gestar-gestar yang kita undang. Nah, kita pasti butuh nih, kalau misalkan dari luar kota, kalau misalnya kita punya mitra kerja dengan pihak maskapai penerbangan, pasti kita bisa menggunakan penerbangan itu, atau kereta api, atau penyewaan mobil dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh gestar tersebut selama kita event seperti itu. Lalu yang berikutnya yang ke-15 ada objek wisata. Nah, objek wisata ini itu biasanya digunakan adalah pihak pengelola objek wisata alam, museum, pertunjukan seni tradisi, galeri dan lain-lainnya. Hal ini diperlukan saat akan menyusun jadwal kunjungan penampil pendukung kegiatan utamanya. Biasanya ini untuk tambahan aja sih kayak gitu. Lalu yang ke-16 ada media massa. Nah, media massa ini penting banget untuk bekerja sama dengan tim event organizer, memiliki mitra kerja yang baik dengan event organizer. Media massa itu penting banget karena media massa itu adalah pihak pengelola surat kabar, majalah, stasiun radio, stasiun TV. Nah, itu bisa menyalurkan informasi-informasi tentang acara yang kita buat melalui media-media tersebut seperti itu. Lalu yang ke-17 ada restoran atau kafe. Nah, dari restoran kafe ini juga kita bisa nih melakukan mitra kerja. Misalkan kita mau menginfokan acara kita lewat penempelan flyer di restoran, atau misalkan kalau misalnya restoran ada live music, kita announce event kita dan hal-hal yang bisa dilakukan
Yang lainnya ketika kita bermitra kerja dengan pihak restoran atau kafe. Lalu yang ke-18 yaitu ada sumber daya manusia dan agen artis. Nah, mitra kerja ini adalah pihak yang menyediakan jasa kebutuhan sumber daya manusia, penerima tamu, sales promotion girls, pemandu, pembawa acara, penampil, dan lain-lainnya. Biasanya ini kalau misalnya kita butuh event, pasti kita butuh orang-orang untuk mengisi event tersebut. Nah, yaitu sumber daya manusia dan agen artis tersebut. Lalu yang ke-19 ada keamanan agen, yaitu adalah pihak yang menyediakan jaga petugas keamanan swasta. Karena setiap kita buat event, pastinya kita mencegah dong adanya kericuhan atau keributan lainnya yang bakalan tidak terduga di tempat acara gitu. Jadinya kita membutuhkan keamanan tersebut seperti itu. Lalu yang ke-20 ada penyewaan busana. Nah, penyewaan busana ini adalah misalkan kita mau mengisi acara, pasti dong kita butuh busana-busana yang bagus, yang menarik untuk mengisi acara tersebut. Makanya penyewa busana termasuk mitra kerja I.O. Lalu yang ke-21 ada penyewaan peralatan musik dan seni. Tentunya penyewaan peralatan musik dan seni ini sangat-sangat penting banget kalau misalkan kita bikin acara musik ataupun acara seni, karena pasti mereka mempunyai alat-alat yang kita butuhkan seperti itu. Lalu yang ke-22 yaitu ada tempat penjualan tiket. Nah, biasanya ini tuh melibatkan lokasi di kantor media, tetapi tidak menutup kemungkinan di tempat semacam koperasi, restoran, hotel, toko kaset dan lain-lainnya bisa juga untuk penjualan tiket gitu. Kita bisa nih, misalkan kita mau membuat event musik, pastinya dong kita mencari mitra yang bisa membantu kita menjual tiketing juga, memperluas tiketing kita seperti itu. Lalu guys, yang ke-23 ada instansi pemerintahan dan kepolisian. Tentunya mitra kerja ini sangat penting untuk perizinan setiap kita membuat sebuah event. Jadi kita harus banget kan untuk izin, seperti untuk pengurusan rekomendasi izin dan pajak tontonan, terus untuk instansi kepolisian setempat untuk mengurus perizinan dan pengamanan dan lain-lainnya. Lalu yang ke-24 yaitu ada wartawan media. Nah, kita sebaiknya nih menjalin hubungan yang baik nih dengan para wartawan sesuai bidang spesialisnya. Jadi kita misalkan kita mau bikin event musik, pasti nanti kalau misalnya kita ada wartawan, kita menjalin kerjasama, wartawan tersebut meliput acara kita, otomatis event kita pasti bakalan lebih banyak lagi tersebar luasnya gitu. Data-data dari pihak mitra kerja yang tadi aku sebutin itu benar-benar sangat penting banget, karena dalam sebuah event kita itu harus selalu mengupayakan berbagai rencana, khususnya dalam anggaran pembiayaan. Maka data mitra semacam itu sangat berguna untuk memilih alternatif harga sesuai budget anggaran. Makanya selain itu seringkali nih terjadi hal-hal yang bersifat mendadak dan darurat, sehingga dalam hubungan yang baik kita dapat mengatasi segala problematika lapangan dengan cepat dan efisien jika kita menjalin hubungan mitra kerjasama yang baik dengan mitra kerja tersebut. Ketika kita udah memiliki mitra kerja, pasti kita harus menjalin hubungan dengan mitra kerja. Nah, menjalin relasi juga dibutuhkan banget untuk mitra bisnis, karena I.O itu gak bakalan bisa berjalan sendiri, tapi membutuhkan banyak vendor untuk menyelenggarakan sebuah event gitu. Dan tips-tips kalau misalkan kita menjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja adalah yang pertama, bergabung dengan suatu komunitas stakeholder I.O, yaitu dunia bisnis membutuhkan wadah organisasi komunitas stakeholder yang dapat dijadikan tempat untuk menjalin kerjasama dalam menjalankan aktivitas bisnis berbagai bidang. Usaha event organizer memiliki berbagai jenis mitra seperti gedung, catering, dekorasi, sound system, dan lain-lainnya, sehingga orang-orang yang menjalankan bisnis I.O dapat bergabung dengan komunitas tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi dalam menjalankan relasi bisnis. Ini memang penting banget, karena dengan adanya komunikasi yang lancar dan terbuka, maka kemungkinan perpecahan atau konflik biasa cepat diredam sedini mungkin sebelum meledak menjadi permusuhan dan pemutus hubungan. Ini gawat banget kalau misalkan kita udah putus hubungan mitra kerja, bisa jadi kita nggak bisa dipercaya lagi. Apalagi kalau misalnya kita buat event, pasti kita membutuhkan
banyak bantuan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu ada menjaga kepercayaan yang diberikan mitra kerja. Kepercayaan adalah hal yang penting yang harus dijaga dalam suatu hubungan kerjasama. Hindari tindakan yang merugikan mitra kerja kita, misalnya ingkar janji terus melanggar aturan atau kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dan yang keempat yaitu saling memberikan support. Untuk sukses menjalin kerjasama dengan mitra adalah saling support satu sama lain. Sebagai manusia pasti kita tentu aja kita dan partner itu gak bakalan luput yang namanya dari kehilafan, kesalahan dan kekurangan. Jadi jika kita terjadi kesalahan di antara kita gitu, kita gak boleh saling menghujat dan mencela. Jadi sebaliknya kalau misalkan kita mitra kerja yaitu kita harus saling mensupport, mengingatkan, dan agar acara tersebut sama-sama berjalan dengan sukses. Alright guys, jadi itu aja dari materi mitra kerja event organizer. Jadinya pastinya kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja. Apalagi kita sebagai pelaku event organizer, pastinya kita membutuhkan bantuan-bantuan dari mitra-mitra kerja tersebut. Jadi teman-teman, semoga materi yang disampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di follow semua sosial medianya Klasik Untirta. And see you guys, have a nice day, thank you, bye bye.